حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dengan benar serta meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. 2. Siswa dapat memberikan contoh penerapan keteladanan terhadap Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital dengan benar serta menjadi pribadi yang bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Iman secara bahasa berarti pengakuan, al-iqrar, yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan secara istilah iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Berikut pengertian Nabi dan Rasul. Nabi. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Jadi dapat kita simpulkan Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul sudah tentu Nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 45. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Al-Ahzab 33, 45. Tugas Nabi dan Rasul. Pertama, sebagai saksi umatnya. Di hari akhir kelak, setiap Nabi dan Rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Pada waktu itu dapat diketahui, siapa yang benar-benar mengikuti Nabi dan Rasul serta siapa yang hanya mengaku mengikuti Nabi dan Rasul tapi amal perbuatannya menyelisihi mereka. Kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Kabar gembira ini diberikan oleh Nabi dan Rasul kepada orang-orang yang membenarkan risalah dan mengamalkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Kabar gembira itu berupa informasi bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ketiga, sebagai pemberi peringatan. Peringatan diberikan kepada mereka yang mengingkari risalah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan. Bagi orang-orang yang ingkar itu diberikan peringatan bahwa mereka akan mendapatkan azab berupa siksa api neraka. Dengan peringatan ini diharapkan mereka bertaubat dengan kembali membenarkan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Keempat, sebagai juru dakwah. Maksudnya adalah para nabi dan rasul bertugas mengajak umat manusia agar mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membimbing mereka agar beribadah dengan tulus ikhlas. Berdasarkan tugas-tugas tersebut, kalian akan menemukan kembali kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diutusnya para nabi dan rasul.
Kemurahan itu dapat kalian temukan pada tujuan tugas-tugas yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Pada dasarnya tujuan itu mengarah kepada kebaikan dan kebahagiaan umat manusia, baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Selanjutnya kita akan membahas tentang mukjizat nabi dan rasul. Secara bahasa mukjizat berasal dari kata dalam bahasa Arab, ajaza yang berarti melemahkan. Secara istilah mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau rasul sebagai bukti kenabian kerasulannya yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul Allah. Mukjizat nabi dan rasul dibagi menjadi dua. Pertama, mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal. Kedua, mukjizat yang bersifat non-materi, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat yang bersifat material, indrawi, dan lokal. Sebagai contoh mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul terdahulu, seperti perahu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim tidak terbakar api, tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular, penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa, dan lain sebagainya. Mukjizat-mukjizat tersebut dapat disaksikan dan dijangkau langsung lewat indera oleh masyarakat tempat para nabi dan rasul itu menyampaikan risalahnya. Mukjizat yang bersifat non-materi, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya mulai semenjak diturunkannya Al-Quran sampai akhir zaman. Mari kita membahas tentang sifat Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, di antaranya adalah meyakini sifat-sifat yang ada pada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat itu dikenal sebagai sifat wajib, mustahil dan jaiz bagi Nabi dan Rasul. Sifat wajib Nabi dan Rasul. Pertama, sidik. Sidik berarti benar. Para Nabi dan Rasul selalu berkata benar, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam perkataan sehari-hari. Kedua, amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka, baik kepercayaan dalam menjalankan tugas kenabian dan kerasulan maupun kepercayaan dalam menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, tablik. Tablik artinya menyampaikan. Para nabi dan rasul senantiasa menyampaikan semua wahyu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada umat manusia secara utuh. Keempat, fatonah. Fatonah artinya cerdas. Para nabi dan rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan tugas-tugas kenabian dan kerasulan. Mereka mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Selanjutnya sifat mustahil bagi nabi dan rasul. 1. Kizib. Kizib berarti dusta. 2. Hianat. Hianat berarti tidak dapat dipercaya. 3. Hitman. Hitman artinya menyembunyikan. 4. Baladah. Baladah artinya bodoh. Sifat jais Nabi dan Rasul. Sifat jais bagi Nabi dan Rasul adalah sifat yang mungkin ada pada Nabi dan Rasul, yaitu berupa perilaku maupun watak manusia pada umumnya yang ada pada diri Nabi dan Rasul, seperti sakit, lelah, makan, minum, mengantuk, tidur, beristri, dan lain sebagainya. Hikmah sifat jais Nabi dan Rasul. 1. Melipatkan pahala atas keimanan dan amal salih para nabi dan rasul. 2. Memberi pelajaran kepada umatnya agar mengetahui boleh atau tidak boleh dilakukannya suatu perbuatan. 3. Memberikan keteladanan tentang masalah keduniaan seperti bekerja, berumah tangga, dan lain sebagainya. Rasul Ulul Azmi. Rasul-rasul Ulul Azmi berarti rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi setiap kesulitan dalam menyampaikan tuntunan Allah kepada umatnya. Nabi yang bergelar Ulul Azmi. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Memiliki kesabaran dalam berdakwah kepada kaumnya. Meskipun tidak banyak yang mengikuti dakwahnya,
Nabi Nuh alaihi salam tetap berdakwah mengajak kaumnya beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menjalani hukuman Raja Namrud sebagai akibat dari dakwah yang dilakukannya. Meskipun dihukum dengan dibakar, tapi Nabi Ibrahim alaihi salam sabar menjalaninya dan tetap teguh hati untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Nabi Musa alaihi salam memiliki keteguhan yang luar biasa dalam berdakwah di wilayah kekuasaan Raja Fir'aun. Meskipun harus melawan Raja Fir'aun yang sangat berkuasa, Nabi Musa alaihi salam tetap menjalankan tugasnya dalam berdakwah mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, Nabi Isa alaihi salam memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan luar biasa dalam membimbing pengikutnya menjalankan agama di tengah tekanan politik dari penguasa Romawi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesabaran, ketabahan, dan keteguhan dalam berdakwah membebaskan umat manusia dari kegelapan perilaku jahiliyah menuju akhlak yang terpuji. Peran iman kepada Nabi dan Rasul bagi generasi digital. Di samping banyak hal positif yang bisa kalian dapatkan, era digital juga menyajikan hal sebaliknya. Tidak sedikit informasi dan hal negatif yang bisa kalian temukan di era ini. Misalnya berita bohong, kekerasan, pornografi, ataupun ujaran kebencian yang bernada hasutan, fitnah, dan gibah. Selain itu, era digital juga bisa menyebabkan kalian banyak kehilangan waktu produktif karena keasyikan berselancar di internet. Dalam konteks ini, keimanan kepada Nabi dan Rasul Allah dapat memberikan inspirasi dan keteladanan itu. Keteladanan yang diberikan oleh para nabi dan rasul dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam membangun karakter diri kalian menjadi generasi digital yang kokoh. Generasi digital juga harus meneladani kesabaran, ketabahan, dan keteguhan Nabi Ulul Azmi. Keteladanan sifat-sifat ini diperlukan dikarenakan dunia digital penuh dengan tantangan yang dihadapi oleh generasi digital. Sampai di sini materi kita kali ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like, dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Sampai ketemu pada materi selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.